wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Undang-Undang Gerakan Kepramukaan dari pasal 32 sampai 39. Yaitu yang pertama pasal 32 ayat 1, Satuan Organisasi Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk A. Satuan Karya Pramuka, B. Gugus Dharma Pramuka, C. Satuan Komunitas Pramuka, D. Satuan Pusat Pendidikan dan Pengembangan, E. Pusat Informasi dan atau dan F. Badan Usaha. Ayat kedua, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bagian kelima, yaitu Majelis Pembimbing. Pasal 33 ayat 1, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk Majelis Pembimbing. Ayat kedua, Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan berkeorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga, Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, C. Tokoh masyarakat. Ayat keempat, Majelis Pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34 ayat 1, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Ayat kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh masyarakat nasional. Bagian keenam, yaitu atribut. Pasal 35 ayat 1, gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa A. Lambang, B. Bendera, C. Panji, D. Himne, E. Pakaian seragam. Ayat kedua, atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Bab 5, yaitu tugas dan wewenang. Pasal 36, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas, yaitu yang pertama menjamin kebebasan berpendapat berkarya dalam pendidikan kepramukaan, yang B. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan kesinambungan, yang C. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Pasal 37 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, pengawasan terhadap pelakuan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Bab 6, yaitu hak dan kewajiban. Pasal 38, setiap peserta didik berhak, yaitu yang pertama mengikuti pendidikan kepramukaan, yang kedua menggunakan atribut pramuka, yang ketiga mendapat sertifikat dan tanda kecakapan kepramukaan, dan yang keempat mendapat perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39, setiap peserta didik
berkewajiban, yaitu yang pertama melaksanakan kode kehormatan pramuka, yang kedua menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan yang ketiga mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Sekian penyampaian materi saya tentang Undang-Undang Gerakan Kepramukaan dari pasal 32 sampai pasal 39. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.